Pak Anies mungkin ya, karena dia latar belakang sebagai cendekiawan, sebagai akademisi dan intelektual, dia cukup bisa merumuskan persoalan-persoalan itu, walaupun saya tidak, atau mungkin karena keterbatasan saya belum membaca apa yang dia tuliskan atau yang dia rumuskan. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik itu jelas lah. Terus komik apa? Kopingho. Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus apa, kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah, nggak pernah yang berat. Tidak membicarakan ukuran. Jadi kalau ada yang mengatakan negeri ini dibangun untuk melindungi minoritas, tidak. Negeri ini dibangun untuk melindungi mayoritas, tidak. Negeri ini dibangun untuk melindungi setiap anak bangsa yang dilahirkan di Republik ini. Karena golongan itu tidak mengatakan ukuran. Baru yang pada sekolah di Amerika ini pulang dengan gagasan ukuran, padahal golongan tidak mengatakan ukuran, disebutkan sebagai variasi semuanya. Nah, ketika sudah jadi, ikatan golongan itu terbangun dahsyat seperti satu persenyawaan hari ini, dan senyawa itu adalah bahasa Indonesia, itu seperti persenyawaan. Tetapi perekonomiannya belum. Persaudaraan antar suku bangsanya terjadi, tetapi persaudaraan dalam perekonomiannya belum. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang muncul? Jadi Bapak sekalian, teman-teman saya hormati, Bung dan Sarinah yang saya banggakan, kita menyaksikan perekonomian itu. Ini kalau boleh saya tarik sedikit supaya membicarakan ini kita pada akarnya. Kita bentuk perekonomian. Ada yang masuk dengan tenaga kerja, ada yang masuk dengan modal, ada yang masuk dengan tanah, ada yang masuk dengan teknologi, masuk dalam satu perekonomian. Di situ terjadi namanya distribusi hasil. Dari distribusi hasil itu ada yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan berbeda-beda. Ada yang meningkat kesejahteraan banyak, ada yang kesejahteraannya sedikit di dalam perekonomian ini. Itu namanya distribusi. Karena ada ketimpangan dari distribusi ini, maka uang pajak itu diserahkan kepada negara, lalu negara diminta melakukan redistribusi. Ini distribusi yang kedua, dengan cara jaminan sosial, bantuan sosial, bantuan sekolah, bantuan kesehatan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan dari distribusi. Selama distribusinya ini tidak diselesaikan, maka kita akan terus-menerus fokusnya pada redistribusi. Kalau redistribusi terus, artinya apa? Kita membiarkan yang besar terus makin besar, yang ketinggalan makin ketinggalan. Selama jenengan bayar pajak, nanti negara yang ngurusin ini. Padahal negeri yang dibangun, dan kalau kita baca catatan pikiran ekonomi Marhain soal ini, bicaranya tentang apa? Tentang bagaimana penguasaan alat produksi itu setara. Betul tidak? Jadi yang harus kita bereskan nih ekonominya, supaya distribusi dalam ekonomi adil. Seminim mungkin harus melakukan redistribusi. Nah sekarang kita tidak ada yang mau menyentuh soal distribusi ini, Bapak sekalian. Kenapa? Karena bicara berekonomi berkeadilan berarti mengatur ulang pelaku-pelaku ekonomi di sini. Berarti melakukan intervensi terhadap pasar supaya pasar berkeadilan. Kalau distribusi ini bisa dibereskan, maka beban redistribusi akan mengecil. Jadi pada waktu itu kami refleksi, apa problemnya? Lihat, sekarang saya masuk Jakarta nih. Perekonomian di Jakarta ada mikro, ada kecil, dan ada menengah dan besar. Statistiknya
Yang mikro dan kecil 97 sampai 98% dari jumlah pelaku. Yang besar dan menengah jumlahnya 2 sampai 3%. Tapi 2-3% itu menguasai hampir 80% perekonomian. Ini problem nih. Jadi kita sampai kapanpun membereskan redistribusi, selama distribusi di sini tidak dikoreksi sulit. Lalu kami mengambil prinsipnya begini: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kenapa? Yang besar memang harus terus besar karena dia punya daya gerak berkembang. Tapi yang kecil apa ya dibiarkan kecil terus. Undang-Undang Dasar 1945 ketika mengatakan, tadi Bung Karyono mengutip, fakir miskin dan anak telantar dipelihara, itu kan bukan maksudnya dihidup-hidup dijaga supaya tetap miskin, kan bukan kan. Kalau burung dipelihara begitu, tapi iya kan, kalau orang memelihara. Tapi kalau fakir miskin tidak boleh dipelihara, tetap fakir miskin, bukan. Negara membereskan ketika gagal dalam Jadi ini refleksi aja apa yang kemudian dikerjakan. Saya kemudian cek yang disebut mikro kecil, kenapa tidak berkembang di Jakarta pada waktu itu. Ternyata mereka tidak bisa melakukan penetrasi ke pasar yang amat besar. Warung pinggir jalan, ya pelanggannya warga di tetangga sekitar situ. Warung pojokan gang, ya pelanggannya orang yang berada di gang situ. Sementara kalau yang besar, dia bisa menjangkau semua. Lah, padahal Jakarta itu memiliki pasar digital yang luar biasa besar. Nah, di sini kemudian kita coba eksperimen, Pak. Memasukkan pelaku kecil itu ke dalam pasar raksasa, namanya pasar digital. Saya cek yang punya izin usaha mikro kecil, namanya IUMK. Kalau sekarang, halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik sekali teman, bagaimana kecerdasan Anies Baswedan ya. Beliau sangat luar biasa teman ya. Dan kalau kita melihat kecerdasan Anies ini ya bisa dikatakan tak tertandingi ya. Beliau pada saat menjadi capres yang lalu teman-teman ya, setiap kali debat teman-teman bisa lihat bagaimana Anies menguasai berbagai pertanyaan dari host ya, bagaimana Anies menguasai persoalan bangsa ya. Beliau itu sangat kompleks ya. Beliau bisa dikatakan orang yang sangat-sangat bisa menjadikan apa visi misinya ke depan ya kan. Dan kalau kita melihat Anies pernah menjadi gubernur, pernah menjadi menteri, dosen dan sebagainya. Jadi ilmu segala bidang itu Anies kuasai karena beliau betul-betul sangat cerdas ya. Dan tidak heran ya, kecerdasannya itu kemudian ditakuti banyak orang. Banyak orang yang takut Anies menjadi presiden, menjadi pemimpin. Ya itu karena apa? Karena peluang Anies untuk menuju ke sana itu sangat besar ya. Masyarakat tahu ya apa yang menjadi yang terbaik gitu. Dan sekarang ini Anies bergerak teman-teman, bergerak di bidang sosial. Bagaimana Anies melakukan sebuah organisasi sosial ya, namanya Aksi Bersama. Dan Anies ini ya bisa dikatakan melakukan aksi sosial ini untuk masyarakat ya, membantu masyarakat ya. Bukan hanya berperan aktif dalam mencerdaskan anak bangsa teman-teman. Kali ini Anies betul-betul terjun langsung ke lapangan, membangun jembatan-jembatan ya. Ketika ada desa yang memerlukan jembatan ya,
ini adalah kontribusi Anies Baswedan untuk bangsa dan negara. Jadi jangan kata bahwa Anies itu pengangguran dan sebagainya. Karena Anies sudah melakukannya, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana di sisi lain, teman-teman, ada wapres ya yang tidak suka membaca ya. Dan ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dan apa yang terjadi kali ini ya, betul-betul membuat kita semakin yakin bahwa Anies itu adalah tokoh yang bisa membawa masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.